Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas materi tentang teks berita yang terdiri dari pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan unsur. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah pertama memahami teks berita, kedua mengembangkan sikap kritis, mandiri, kreatif, ketiga menanggapi isi berita, keempat menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan, kelima merumuskan ringkasan atau kesimpulan teks berita. Pengertian teks berita, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks atau tulisan yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang aktual dan fakta, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal yang terjadi di sekitar. Ciri-ciri teks berita. Pertama, fakta atau faktual. Teks berita harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak memihak, berdasarkan fakta yang terjadi, bukan opini atau gagasan pribadi. Kedua, aktual. Berita yang disajikan harus bersifat terkini dan baru terjadi, bukan peristiwa masa lalu. Ketiga, bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Teks berita harus menggunakan bahasa yang menarik minat pembaca, tetapi tetap mudah dipahami oleh semua orang. Keempat, sistematis. Penyajiannya harus sesuai dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa. Kelima, seimbang. Tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Struktur teks berita terdiri dari judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Berikut penjelasannya. Pertama, judul berita. Bagian ini berfungsi sebagai pemikat pembaca dan berisi informasi inti berita dalam kata-kata yang menarik. Kedua, kepala berita. Bagian ini berisi informasi penting atau inti berita yang biasanya mengandung unsur 5 What 1H. What, where, when, who, why, how. Yang ketiga, tubuh berita. Bagian ini menjelaskan lebih detail mengenai informasi yang sudah disampaikan di kepala berita, termasuk jawaban mengapa dan bagaimana. Keempat, ekor berita. Bagian ini berisi informasi tambahan yang bersifat opsional dan tidak terlalu penting. Adapun kaidah kebahasaan teks berita sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Ketiga, menggunakan konjungsi. Keempat, menggunakan kalimat denotatif. Dan kelima, menggunakan kata kerja mental. Pertama, menggunakan kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan YD. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumber tanpa adanya pengubahan, baik pengimbuhan atau pengurangan dalam kalimatnya. Kalimat langsung diapit menggunakan tanda petik 2. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, bahkan kalimat. Contohnya adalah kata dan, serta, atau lalu, dan kemudian. Keempat, menggunakan kalimat denotatif. Kalimat denotatif merupakan kalimat yang bermakna sebenarnya, bukan kias. Yang terakhir yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Contohnya, saya merasa iba saat mengetahui anak sekecil itu bekerja. Selanjutnya ada unsur teks berita. Unsur teks berita yang pertama adalah what atau apa, yang menjelaskan apa yang terjadi atau peristiwa utama yang diberitakan. Unsur yang kedua adalah who atau siapa. Bagian ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, termasuk pelaku, korban, saksi, atau pihak yang terkait. Unsur yang ketiga yaitu when atau kapan. Bagian ini menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi, termasuk waktu dan tanggal yang spesifik. Unsur yang keempat yaitu where atau di mana. Bagian ini menjelaskan lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Unsur yang kelima yaitu why atau mengapa. Bagian ini menjelaskan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi, termasuk
termasuk latar belakang atau penyebabnya. Unsur yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Bagian ini menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, termasuk proses, langkah, atau cara terjadinya. Demikian materi pembahasan teks berita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.